Bu Kexiansu, Jilid 9 bagian 4. Nah, itu baru gagah dan bersemangat. Akan tetapi, tidak semudah itu membunuh seorang pangeran, apalagi dia sahabat baik gurumu yang amat lihai. Jalan satu-satunya, marilah ikut aku, mengabdi kepada Jenderal Anlusan. Hanya itulah jalannya sehingga kelak engkau akan dapat membalas dendam. Kau seorang prajurit bawahan jenderal itu? Toan Qi menggelengkan kepalanya. Bukan, aku bukan prajurit. Aku orang luar yang telah menggabungkan diri dengan An Goansue dan mendapatkan kepercayaannya untuk menyelidiki Bu Tongpai. Aku disuruh menyelidiki rencana apa yang diadakan oleh Pangeran Tang Xinong dan Bu Tongpai. An Goansue adalah seorang yang amat cerdik. Dia biarkan pemberontakan lain agar kedudukan kaisar makin lemah, namun dia harus tahu segala gerak-gerik musuh, baik gerak-gerik kaisar maupun pemberontak lain. Sekarang aku tahu bahwa rencana mereka adalah melemahkan kaisar melalui Yang Kuihui, dan sekarang aku akan kembali dan melaporkan hasil penyelidikanku kepada An Goansue. Kau ikutlah, akan kuperkenalkan, dan engkau tentu akan diterima, karena engkau memiliki kepandaian yang lumayan di samping dendammu kepada Tang Xinong. Aku tidak suka menjadi pemberontak. Apakah kau kira aku suka menjadi pemberontak, Nona? Tidak, aku membantu Anlusan bukan karena aku suka menjadi pemberontak, melainkan karena aku pun sakit hati terhadap pemerintah. Suinio tertarik dan memandang wajah yang gagah itu. Mengapa? Hampir sama nasib kita, Nona, hanya berbeda jalannya saja. Ketahuilah, dahulu aku adalah seorang tokoh Hoa Sanpai yang tentu saja tak mau mencampuri urusan politik dan pemberontakan, bahkan condong untuk setia kepada pemerintah. Akan tetapi, pada suatu hari terjadilah hal yang amat hebat, yang merubah seluruh jalan hidupku. Suinio teringat akan nasibnya sendiri. Dia mendekat lalu berkata, Liem Towako, kau ceritakanlah. Sejenak mereka berpandangan, lalu Toan Qi menceritakan riwayatnya secara singkat. Dia tinggal di kota Maqiubun, sebuah kota yang cukup ramai di tepi sungai Huangho. Hidupnya tenang dan bahagia dengan istrinya yang baru dinikahinya selama 3 bulan. Dengan membuka toko obat dan mengajar ilmu silat, dia hidup lumayan. Namun, istrinya merasa kecewa karena setelah 3 bulan menikah, belum juga ada tanda-tanda mengandung. Maka Toan Qi mengizinkan istrinya untuk bersembahyang ke kelenteng, untuk minta berkah agar istrinya dapat memperoleh keturunan secepatnya. Akan tetapi, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Menjelang senja, setelah pergi sejak pagi, barulah istrinya pulang dan turun dari Joli dalam keadaan payah, mukanya pucat dan basah air mata. Sambil menangis sesenggukan, istrinya lari ke dalam rumah, menjatuhkan diri, dan berlutut di depan kakinya sambil menceritakan bahwa ketika tadi bersembahyang di kelenteng, kebetulan di kelenteng itu terdapat putra bangsawan Lui yang bermain catur dengan para wesio. Melihat dia, putra bangsawan menyeretnya ke dalam kamar di kelenteng dan memperkosanya. Setelah mengucapkan pengakuan yang hebat itu, istrinya lari ke dalam kamar sambil menangis sesenggukan. Hati Toan Qi terasa tidak enak. Tadi dia termangu-mangu seperti patung saking marah dan dukanya mendengar penuturan istrinya sehingga dia agak lalai membiarkan istrinya lari. Cepat dia mengejar, dan melihat pintu kamar istrinya dipalang dari dalam, ia lalu menendang pecah daun pintu. Dia berdiri pucat dan terbelalak. Apa yang dilihatnya? Istriku telah rebah mandi darah di lantai. Pedangku ia pergunakan untuk membunuh diri, menusuk dadanya hampir tembus. Dia mengakhiri ceritanya sambil menutupkan kedua tangan di depan mukanya. Suinio menjadi pucat sekali. Dia menyentuh lengan Toan Qi dengan penuh perasaan terharu. Putra bangsawan dan wesio-wesio keparat itu harus dihukum. Dan aku akan membantumu, Liem Towako. Toan Qi menurunkan tangannya, memegang tangan Suinio dengan erat. Mereka saling berpegangan dan saling menggenggam tangan. Kita senasib, Nona. Karenanya ada kecocokan di antara kita, dan karenanya aku menolongmu pagi tadi. Akan tetapi, bicara soal bantu-membantu, akulah yang akan membantumu kelak kalau saatnya tiba untuk membalaskan sakit hatimu.
Sedangkan sakit hatiku sendiri sudah kubalas impas dan lunas. Pemuda bangsawan keparat itu telah kubunuh bersama semua wesio kelenteng itu. Karena itu aku menjadi buronan dan aku terpaksa lari kepada Jenderal Anlusan yang segera menerimaku karena dia membutuhkan bantuan kepandaianku. Ah, engkau baik sekali, Towako. Dan engkau bernasib buruk sekali seperti aku. Aku merasa beruntung dapat bertemu dan dapat bersahabat denganmu. Baiklah, aku akan ikut bersamamu menghadap Jenderal Anlusan. Demikianlah, Suinio ikut bersama Toan Qi. Benar saja seperti dikatakan laki-laki gagah itu, dia diterima dengan baik di dalam rombongan orang-orang gagah, bukan prajurit yang menjadi pembantu-pembantu Anlusan. Persahabatan Bu Suinio dengan Liem Toan Qi menjadi makin akrab, dan bahkan tumbuh benih-benih cinta kasih di antara kedua orang yang sama nasibnya ini. Liem Toan Qi kehilangan istrinya yang dikawininya baru 3 bulan lamanya, sedangkan Suinio kehilangan keperawanannya karena diperkosa oleh seorang pangeran. Akhirnya keduanya bersepakat untuk mengikat perjodohan, namun Suinio mengatakan bahwa dia baru mau melangsungkan pernikahan secara resmi apabila sakit hatinya telah terbalas semua. Maka kedua orang ini hidup sebagai dua orang tunangan yang saling mencinta, apalagi karena perjodohan mereka itu direstui oleh Anlusan yang pandai mengambil hati orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian yang amat dibutuhkan bantuannya. Pada suatu hari, Anlusan memanggil Liem Toan Qi dan Bu Suinio bersama 3 orang tokoh lain yang merupakan orang-orang berkepandaian tinggi di antara para pembantu Anlusan. Yang seorang bernama Tan Guanko, seorang kakek tinggi besar yang terkenal di utara sebagai seorang ahli guakang yang hebat. Kabarnya, Tan Guanko ini biarpun usianya sudah 50 tahun lebih, tapi dapat menggunakan kekuatan otot tubuhnya untuk mengangkat seekor kerbau bunting. Di samping tenaganya yang besar, juga dia memiliki ilmu silat toya yang sukar dicari bandingannya. Kakek kedua adalah Pat Jiu Mokai atau pengemis iblis tangan 8, seorang kakek yang berusia 60 tahun. Pakaiannya penuh tambalan biarpun bersih dan baru, dan selalu memegang sebatang tongkat butut. Semua orang bahkan termasuk Anlusan sendiri menyebutnya Pangcu atau ketua, padahal kakek jembel ini hanyalah seorang ketua yang tidak mempunyai anak buah. Pat Jiu Mokai tidak memimpin suatu perkumpulan pengemis, namun nama besarnya sedemikian terkenal sehingga setiap orang pengemis dimanapun juga akan selalu menyebutnya Pangcu. Sampai ketua para perkumpulan pengemis juga menyebutnya Pangcu. Ilmu tongkatnya amat tinggi dan kabarnya belum pernah kakek ini dikalahkan lawan selama dalam perantauannya, sampai akhirnya dia dapat dibujuk membantu Anlusan. Orang ketiga berusia 50 tahun lebih dan berpakaian tosu. Dia memang seorang penganut agama Tu, seorang kakek perantau yang disebut Siok Tojin. Berbeda dengan kedua orang kakek pertama, Siok Tojin orangnya pendiam, tidak terkenal. Namun ilmu pedangnya amat hebat sehingga ketika dia diuji, ilmu pedangnya itu bahkan mampu menandingi tongkat Pat Jiu Mokai. Setelah Liem Toan Qi, Bu Suinio, dan 3 orang kakek itu menghadap Anlusan yang memanggilnya, jenderal pemberontak ini lalu menceritakan akan surat dari De Quat Lin, bekas ketua Bu Tongpai yang mengajak kerjasama dalam menentang kaisar. Aku sengaja mengutus Enjowi atau kalian berlima untuk menjajaki hati wanita berilmu tinggi ini, apakah benar-benar dia hendak bersekutu? Bu Suinio adalah muridnya, maka aku mengutusnya untuk mengukur hati gurunya. Kalau dia benar-benar hendak bersekutu, tentu dia tidak akan marah kepada muridnya yang telah melarikan diri dan menjadi pembantuku. Kau menemani dan menjaga tunanganmu, Toan Qi. Dan Pangcu bersama 2 orang Lo Eng Hiong hendaknya menguji kepandaian mereka yang hendak bersekutu, di samping melindungi mereka berdua ini kalau-kalau terancam bahaya. Demikianlah maka pada pagi hari itu, 5 orang kaki tangan Anlusan ini telah berada di tepi rawa bangkai. Mereka memandang ke arah pulau di tengah-tengah rawa yang tampak dari tempat itu dalam jarak yang cukup jauh, kemudian memandang permukaan rawa dengan wajah membayangkan kengerian. Sudah banyak mereka mendengar akan bahayanya melintasi rawa itu. Saya hanya baru 1 kali mengunjungi tempat ini bersama Subo, terdengar Suinio menerangkan ketika dia ditanya oleh teman-temannya. Ketika itu kami mengikuti Kiam Mo Chai Li yang membawa kami berlompatan dari tempat ini ke pulau itu.
Setiap lompatannya membawanya ke tanah keras dan aman. Akan tetapi, tentu saja aku tidak bisa mengingat lagi karena dia melompat-lompat ke kanan-kiri, kadang-kadang membalik lagi. Tentu merupakan jalan rahasia yang sukar diketahui orang luar, kata Pat Jiu Mokai sambil meraba-raba dagunya yang berjenggot panjang. Menurut Kiam Mo Chai Li, katanya meleset sedikit saja merupakan bahaya maut karena di sepanjang jalan penuh dengan jebakan alam. Kadang-kadang dia membawa kami meloncat ke bagian yang ada airnya, sampai saya merasa ngeri, akan tetapi ternyata bagian itu airnya hanya semata kaki. Sedangkan tanah yang kelihatan kering di dekatnya, menurut keterangannya, bahkan merupakan tempat berbahaya sekali. Ketika pulang ke Butongsan, Subo sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan berani lancang menempuh jalan ini sendirian saja karena dia pun tidak dapat mengingat kembali jalan berliku-liku itu. Bagaimana kalau kita menggunakan tali yang panjang? Biar kau tidak hafal jalan itu, setidaknya kau pernah melaluinya dan dapat kau mencarinya, moi-moi. Kita berempat mengikuti dari belakang, menggunakan tali yang ditalikan di pinggangmu sehingga andai kata kau salah jalan dan masuk perangkap, kita dapat menolongmu dengan menarik tali itu, kata Liem Toan Ki kepada kekasihnya. Begitupun boleh, aku akan coba mengingat-ingat, akan tetapi harus kau sendiri yang memegang ujung tali, Koko, karena aku ngeri. Ah, aku tidak setuju. Usul itu tidak tepat, Liem Sichu, tiba-tiba Tan Goan Kok berkata dengan suaranya yang parau dan nyaring. Akan tetapi aku tidak takut, Tan Lo Eng Hiong. Swinio membantah. Pula, kalau Liem Koko yang memegang ujung talinya, aku tidak takut apa-apa lagi. Andai kata aku terjeblos, tentu akan dapat cepat ditariknya naik lagi. Bukan tidak setuju karena takut, melainkan karena kalau hal itu diketahui mereka, tentu akan menjadi bahan ejekan. Perlu apa kita harus mencari-cari jalan rahasia yang disembunyikan orang? Kita harus mencari jalan masuk yang lebih gagah, tidak mencuri-curi seperti segerombolan maling. Bu Swinio mengerti dan membenarkan pendapat ini. Mereka berlima lalu duduk di tepi rawa sambil mengerutkan alis, mencari akal bagaimana mereka akan dapat mengunjungi pulau di tengah rawa itu sebagai tamu-tamu yang datang secara gagah. Karena kalau usul Liem Toan Ki dan Swinio tadi dilanjutkan, dan sampai terjadi Swinio terjebak ke dalam perangkap alam, tentu hal ini akan membuat mereka memandang rendah saja. Akan tetapi, betapapun banyak pengalaman mereka dan betapapun tinggi ilmu kepandaian mereka, belum pernah mereka menghadapi kesukaran seperti sekarang ini. Siok Tojin yang sejak tadi tidak ikut bicara, akhirnya mengeluarkan suara mengomel, kemudian berkata, dapat. Aku teringat akan orang-orang Mongol yang menggunakan akal mencari ikan di rawa-rawa seperti ini. 4 orang kawannya memandang ke arah Tosu ini dengan wajah gembira dan penuh harapan. Lekas katakan, Totiang, bagaimanakah akal itu? Tan Goan Kok bertanya. Mereka menggunakan bambu-bambu sebagai perahu. Ah, mana mungkin, menggunakan perahu menyeberangi rawa ini? Tentu akan mogok di tengah jalan kalau bertemu dengan air yang tertutup tanah dan rumput, bantah Pat Jiu Mokai sambil memandang ke rawa dengan alis berkerut. Kita jangan meniru mereka yang membuat rakit dari bambu. Kita masing-masing menggunakan sebatang bambu saja, ujungnya dibikin runcing, kata Siok Tojin singkat, akan tetapi maksudnya sudah dapat ditangkap oleh teman-temannya. Bagus sekali, tentu kita berhasil. Dengan bambu runcing, kita dapat meluncur melalui apa saja. Tan Goan Kok berteriak girang. Kusangka tidak semudah itu. Kita harus hati-hati, benar-benar mengerahkan ginkang dan sinkang. Kalau sampai tergelincir tentu kita celaka dan akan makin berbahaya bila kemudian tertawan pula. Betapapun juga, akal itu baik sekali. Mari kita mencari bambu dan membuat dayung, kata Pat Jiu Mokai yang bersama Siok Tojin dianggap orang tertua dan tertinggi ilmunya. Tak lama kemudian, tampaklah 5 orang itu meluncur di atas rawa bangkai yang terkenal sukar dilalui orang itu. Dilihat dari jauh, seolah-olah 5 orang itu terbang meluncur di atas air rawa. Akan tetapi, kalau orang melihat dari dekat, barulah tampak bahwa kaki mereka menginjak sebatang bambu besar yang kedua ujungnya telah diperuncing, dan mereka menggunakan dayung kayu untuk mendorong bambu yang mereka injak itu meluncur ke tengah.
Orang yang tidak memiliki ginkang dan sinkang jangan mencoba-coba untuk menyeberang menggunakan cara seperti ini. Bambu sebatang yang diinjak kaki itu tentu saja amat berbahaya. Selain licin, juga dapat berputar sehingga kaki dapat terpeleset. Namun, dengan kekuatan sinkang, telapak kaki mereka seolah-olah melekat pada batang bambu sehingga tidak dapat berputar lagi, dan dengan ginkang mereka dapat memperingan tubuh mereka sehingga bambu yang mereka injak itu meluncur cepat ke tengah rawa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Yang paling rendah tingkatannya di antara mereka adalah Bu Swinio, padahal wanita ini sudah amat lihai karena semenjak kecil dia telah digembleng pula oleh wanita sakti De Quatlin, ratu dari Pulau Es. Diam-diam, dari berbagai tempat persembunyian, banyak pasang mata mengintai dan memandang dengan kagum ketika 5 orang itu meluncur datang ke arah pulau di tengah rawa bangkai. Melihat 5 orang itu menggunakan sebatang bambu yang diinjak, melihat mereka itu menggunakan kepandaian membunuh ular dan binatang berbisa lain yang menghadang di tengah perjalanan itu, orang-orang rawa bangkai menjadi kagum dan segera melaporkan kepada Kiam Mochaili dan De Quatlin akan kedatangan 5 orang itu. Kedua orang wanita sakti ini segera berunding sambil menanti kedatangan mereka. Melihat bahwa Bu Swinio berada di antara mereka, De Quatlin menjadi marah sekali. "Keparat," desisnya marah. "Murid itu mengantarkan nyawanya ke sini." "Ah, Deli Hiap, mengapa marah? Harap diingat bahwa dia bukanlah muridmu yang dahulu, melainkan seorang pembantu Anlusan yang dipercaya. Karena itu, untuk memulai dengan hubungan persekutuan, amatlah tidak baik memusuhi utusan Anlusan," kata Kiam Mochaili. De Quatlin tercengang dan teringat akan cita-citanya. Memang benar, urusan pribadi harus dikesampingkan kalau dia ingin agar cita-citanya yang amat tinggi untuk putranya itu akan dapat terlaksana. Maka dia lalu mengajak Kiam Mochaili berunding bagaimana cara untuk menghadapi 5 orang itu, utusan-utusan Anlusan di mana termasuk bekas muridnya itu. Kiam Mochaili yang amat cerdik lalu memberi nasihat-nasihat sehingga keduanya dapat mengatur siasat. Biarpun penyeberangan itu amat sukar dan mereka berlima harus membunuh banyak ular berbisa, saling bantu-membantu ketika batang bambu mereka itu menemui banyak halangan, akhirnya 5 orang itu berhasil juga melompat ke atas pulau di mana telah berdiri serombongan orang yang ditugaskan menyambut mereka. Melihat 20 lebih orang yang berdiri seperti pasukan menyambut mereka, Pat Jiu Mokai segera tertawa bergelak. "Hahaha, sungguh bagus sekali penyambutan rawa bangkai terhadap utusan dari Angoan Sue," kata Pat Jiu Mokai. Seorang di antara anggota pasukan itu, yang berjenggot panjang dan bermata sipit, melangkah maju dan memberi hormat. "Selamat datang di rawa bangkai. Karena kami tidak tahu bahwa Cui yang terhormat datang berkunjung, maka kami tidak mengadakan penyambutan di luar rawa. Akan tetapi, Cui telah memperlihatkan kegagahan yang membuat kami tunduk dan kagum. Sekarang, silakan Cui semua ikut dengan kami menghadap Hong Ho atau Ratu." Diam-diam 5 orang itu terkejut juga, sungguh pun mereka tahu siapa yang dimaksudkan dengan sebutan Ratu itu. Benar-benar bekas ketua Butong Pai adalah seorang wanita yang angkuh dan hendak menerima mereka sebagai seorang ratu. Akan tetapi karena mereka berada di sarang yang berbahaya, mereka tidak banyak cakap melainkan mengikuti pasukan itu menuju ke tengah pulau, di mana terdapat bangunan-bangunan yang kuat dan cukup indah. 5 orang utusan Anlusan itu diterima oleh De Quatlin, Kiam Mochaili Lioxi, dan Han Buong putra De Quatlin, di dalam sebuah ruangan yang luas. Muka Swinio agak pucat dan otomatis dia menyentuh tangan Liem Toan Ki yang membalas dengan genggaman seolah-olah hendak menghibur kegelisahan calon istrinya itu. Tentu saja Swinio merasa takut karena dia sudah mengenal watak Subonya yang keras dan kejam, juga maklum betapa lihainya Subonya itu. Dia tahu bahwa andai kata Subonya berniat buruk, mereka berlima tentu akan tewas semua di tempat itu. "Ibu, itu Sui Suci yang telah minggat datang kembali," tiba-tiba Han Buong berkata sambil menudingkan telunjuknya ke muka Swinio. Swinio tidak dapat berdiam diri lebih lama lagi. Dia maju menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, "Subo, Tecu harap Subo sudi mengampunkan Tecu." De Quatlin memandang tajam sejenak, lalu menghela napas dan menggerakkan tangannya.
Dia cukup bermata tajam untuk dapat melihat betapa 4 orang laki-laki yang datang bersama Swinyo itu bersikap siap siaga. Kalau dia menurutkan hati panas, lalu turun tangan mengganggu muridnya itu, tentu 4 orang utusan Anlusan itu akan membela Swinyo mati-matian. Hal ini sama sekali tidak diharapkannya dan sudah dibicarakannya tadi bersama Kiam Mo Chaili. Maka The Kuat Lin menekan perasaannya dan berkata, "Bangkitlah, engkau pergi dan menjadi kepercayaan An Guansue, tidak terlalu mengecewakan." Lega bukan main hati Swinyo. Dia bangkit berdiri lalu berkata kepada Buong, "Sute, engkau baik-baik saja, bukan?" Han Buong yang biarpun masih kecil namun sikapnya sudah seperti orang dewasa itu mencibirkan bibirnya. Ia mendengus seperti orang mengejek, lalu berkata, "Suci, baik sekali engkau, ya? Su Heng dibunuh orang, dan ibu sampai lari ke sini, akan tetapi engkau malah minggat dan enak-enak saja." "Buong, diamlah engkau," The Kuat Lin berkata, lalu melanjutkan kepada Swinyo, "Swinyo, tahukah engkau bahwa kakakmu telah tewas?" Swinyo mengangguk, air matanya yang bercucuran segera diusapnya. "Tecu sudah mendengar akan hal itu, Subo. Kalau begitu kita sama-sama mendendam kepada pemerintah. Kita lupakan saja semua urusan lama, Swinyo, dan baik sekali kalau kita dapat bekerja sama. Agaknya engkau kini sudah dipercaya menjadi utusan An Guansue, ya?" Swinyo cepat menjawab dan memperkenalkan teman-temannya. Tecu hanya menjadi pembantu dan penunjuk jalan saja bersama dia ini. Swinyo menunjuk kepada Liem Toanki dan mukanya menjadi merah. "Siapa dia?" The Kuat Lin memandang tajam kepada Liem Toanki. Toanki cepat maju menjura dengan hormat. "Maafkan, Pangcu, aku bukan ketua Butong Pai lagi. Aku adalah bekas Ratu Pulau Es," jawab Kuat Lin ketus. "Maaf, saya bernama Liem Toanki dan Bu Moy adalah calon istri saya." "Ibu, dia ini yang pernah menyerbu Butong Pai dan dialah tentunya yang membawa minggat suci," tiba-tiba Buong berkata. "Benar demikian, saya yang dahulu menjadi petugas An Guansue menyelidiki Butong Pai, dan kemudian mengajak pergi Bu Moy yang sekarang menjadi calon istri saya." The Kuat Lin mengerutkan alisnya. Laki-laki ini sebenarnya telah menghinanya sebagai bekas ketua Butong Pai dan sebagai guru Swinyo. Akan tetapi, diam-diam dia menerima isyarat mata Kiam Mo Chaili, maka dia menoleh kepada Swinyo sambil bertanya, "Benarkah kau menjadi calon istrinya?" Muka Swinyo menjadi merah sekali. "Benar, Subo, kami saling mencinta. Akan tetapi Tecu dan dia berjanji hanya akan melangsungkan pernikahan setelah dendam saya terbalas, yaitu setelah kerajaan sekarang jatuh dan dikuasai An Guansue." Sudahlah, kalau kau dan calon suamimu ini hanya membantu, siapa yang menjadi utusan An Guansue menghadap padaku?" Mereka inilah, Swinyo menunjuk kepada 3 orang teman-temannya. Dia adalah Pat Jiu Mokai, dan Totiang ini adalah Siok Tojin. Lo Eng Hyong itu adalah Tan Guan Kok. Mereka bertiga yang menjadi utusan An Guansue. The Kuat Lin memandang tajam kepada 3 orang itu seolah-olah hendak menimbang bobot mereka dengan matanya. Pat Jiu Mokai adalah orang tertua di antara ketiga utusan An Guansue. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan bicara yang lebih pandai bila dibandingkan dengan Tan Guan Kok yang kasar dan jujur, apalagi terhadap Siok Tojin yang jarang sekali membuka mulut. Tak heran Anlusan menunjuknya sebagai pemimpin rombongan ini sekaligus juga sebagai juru bicara. Melihat pandangan tajam The Kuat Lin, Pat Jiu Mokai segera tertawa. "Hahaha, kami bertiga pun hanyalah pembantu-pembantu rendahan saja dari An Guansue, akan tetapi kami menerima kehormatan untuk menjadi utusan beliau menghadap Toan Yo The Kuat Lin yang namanya terkenal sebagai Ratu Pulau Es dan Ketua Butong Pai, juga menghadap Kiam Mo Chaili yang juga amat terkenal di dunia Kang O sebagai seorang wanita yang amat lihai dan cerdas sekali. Kami merasa amat terhormat dapat menjadi tamu-tamu di rawa bangkai ini." Kiam Mo Chaili Lioksi yang memang amat cerdas, kini mendahului Kuat Lin dan berkata, "Tidak tahu apakah kedatangan Cui ada hubungannya dengan pesan kami kepada An Guansue?" "Dugaan Chaili benar sekali. Kami berlima adalah utusan An Guansue untuk menghadap dan bicara dengan Jiwi."
An Goanswe telah menerima pesan Jiwi dan sebagai jawaban An Goanswe mengutus kami untuk bicara. Lalu bagaimana keputusan An Goanswe tentang ajakan kami untuk bekerja sama? De Quat Lin bertanya. An Goanswe merasa amat senang menerima surat Jiwi dan tentu saja An Goanswe menerima dengan kedua tangan terbuka uluran kerja sama Jiwi itu. Sudah lama An Goanswe merasa kagum, terutama sekali melihat siasat gemilang yang berhasil baik sehingga Jiwi sekalian dapat menyelundupkan orang menjadi kepercayaan yang kui-hui. Hanya sayang, pada saat terakhir siasat gemilang itu mengalami kegagalan karena orang kepercayaan Jiwi tidak dapat menahan nafsu birahinya. Kami diutus oleh An Goanswe untuk menyampaikan pesan bahwa jika Jiwi suka membantu dari dalam, yaitu berusaha menanam tenaga-tenaga bantuan di dalam kota raja, dan kalau mungkin di dalam istana agar kelak memudahkan penyerbuan ke kota raja apabila saatnya yang tepat tiba, maka An Goanswe akan berterima kasih sekali. Mendengar pesan An Lusan yang disampaikan oleh Pat Jiu Mokai ini, hati kedua orang wanita itu menjadi girang sekali, sungguh pun kegirangan itu tidak terbaca di wajah mereka. Kami yang tidak mempunyai pasukan besar memang tahu diri, dan tentu saja hanya akan membantu dari dalam seperti yang diusulkan An Goanswe. Kami dapat menerima usul itu dan sebaiknya kita rencanakan siasat-siasatnya bersama. De Quat Lin berkata, sebelum kita berunding dan mengatur siasat agar dapat kami sampaikan kepada An Goanswe, terlebih dahulu kami harus menyampaikan semua pesan beliau untuk Jiwi. Selain usul itu, juga An Goanswe mengatakan bahwa pekerjaan membantu dari dalam itu merupakan pekerjaan yang amat rumit, sulit, dan berbahaya. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi saja yang akan dapat berhasil, dan An Goanswe ingin memperoleh keyakinan bahwa para pembantunya tidak akan gagal. Mendengar kata-kata kakek berpakaian tambalan itu, merahlah wajah De Quat Lin dan hatinya menjadi panas. Ucapanmu itu berarti bahwa kalian hendak menguji kepandaian kami? Sambil tertawa, Kiam Mochaili yang melihat kemarahan kawannya itu bangkit berdiri dan meloncat ke tengah ruangan yang luas itu sambil berkata, memang sudah seharusnya demikian. An Goanswe adalah seorang jenderal besar yang cerdik pandai, tentu akan menguji setiap orang sekutu atau pembantunya. Nah, biarlah aku yang lebih dulu memperlihatkan kepandaian. Siapakah di antara Cui berlima yang hendak menguji? Dengan lagak memandang rendah, Kiam Mochaili berdiri dan memandang ke arah 5 orang utusan itu. Tentu saja Bu Swinyo tidak berani bergerak, juga Liem Toan Ki yang sudah maklum akan kehebatan ilmu kepandaian wanita majikan rawa bangkai itu, mengerti bahwa dia bukanlah tandingannya. Melihat wanita yang usianya 50 tahun namun masih cantik menarik itu memegang sebatang payung dan berdiri dengan sikap memandang rendah, Siok Tojin yang sejak tadi diam saja sudah bangkit. Ilmu kepandaian Tosu ini amat tinggi, terutama ilmu pedangnya. Biarlah Pinto yang akan menguji, katanya. Pat Jiu Mokai mengangguk. Memang yang akan menjadi tukang menguji kepandaian dua orang wanita itu adalah mereka bertiga. Dia sudah mendengar bahwa kepandaian bekas Ratu Pulau Es itu lebih hebat daripada kepandaian Kiam Mochaili, maka memang sebaiknya kalau Siok Tojin yang menghadapi Kiam Mochaili, sedangkan dia nanti yang akan menghadapi De Quat Lin. Kiam Mochaili memandang Tosu itu penuh perhatian, kemudian sambil tersenyum dia berkata, kalau aku hanya mampu menandingi Siok Tojin, agaknya belumlah patut aku menjadi tangan kanan Ratu Pulau Es dan akan menjadi kepercayaan An Goanswe. Akan tetapi, hendak kuperlihatkan bahwa aku akan dapat mengalahkan Totiang dalam 10 jurus. Kalau sampai dalam 10 jurus aku tidak mampu mengalahkan Totiang, anggap saja aku tidak becus dan aku akan mengundurkan diri. Ucapan ini mengejutkan semua utusan itu. Biarpun mereka sudah lama mendengar nama besar datuk wanita yang merupakan iblis betina ini, namun Siok Tojin bukan orang sembarangan. Ilmu pedangnya amat tangkas, hebat, dan kuat. Bagaimana wanita itu berani menyombongkan mengatakan hendak mengalahkannya dalam 10 jurus? Namun De Quat Lin tenang-tenang saja. Dengan pandang matanya yang tajam dia dapat menilai orang. Juga Kiam Mochaili bukanlah menyombongkan diri secara ngawur, melainkan dia pun sudah dapat menilai kepandaian Tosu itu dari gerakannya, maka dia berani menantang akan mengalahkannya dalam 10 jurus.